Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nova di sini di channel Ruang Belajar. Ayo belajar, terus belajar tanpa batas. Jadi pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan masih tentang persamaan eksponensial. Namun untuk materi kali ini merupakan materi yang terakhir dari persamaan eksponensial, karena pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan untuk persamaan eksponensial itu untuk bentuk yang kelima dan bentuk yang keenam. Jadi untuk bentuk yang kelima itu yang akan kita bahas pada video kali ini adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, dan bentuk yang terakhir yang keenam a pangkat fx kuadrat ditambah b a pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Baik, langsung saja Ibu mulai untuk menyampaikan materi persamaan eksponensial untuk bentuk yang kelima terlebih dahulu, yakni bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Langsung saja kita lihat untuk contoh soal yang pertama ya. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh soal yang merupakan persamaan fungsi eksponensial bentuk yang kelima ya. Jadi bentuk yang kelima itu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Dimana untuk menyelesaikannya ya, yang pertama kita tentukan dulu untuk fx sama dengan gx, kemudian berikutnya kita tentukan hx sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya di sini ya. Jadi di sini ada soal dalam kurung x kuadrat min 5x plus 9 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan dalam kurung 2x plus 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 3. Nah, untuk menyelesaikannya ya, jadi langkah yang pertama itu adalah kita tentukan untuk fx sama dengan gx ya. Fx ini adalah basis untuk fungsi eksponensial yang berada di ruas kiri ya. Dan untuk gx-nya ini adalah basis untuk fungsi eksponensial yang berada di ruas kanan. Nah, sekarang kita tulis untuk fx-nya ya, kita masukkan di sini. Fx-nya itu adalah di sini ya, kita lihat di sini x kuadrat min 5x plus 9 sama dengan gx-nya ini kita lihat basis yang berada di ruas kanan ini 2x plus 3. Nah, setelah itu kita pindahkan untuk 2x plus 3 ini sehingga yang ada di ruas kanan itu menjadi 0. Jadi kita pindahkan 2x plus 3 ini ke ruas kiri. Ya. Kita lihat di sini ruas kiri x kuadrat ya min 7x plus 6. Nah, di sini ada min 7x ya. Jadi min 7x ini dari min 5x dikurang 2x ya. Jadi 2x yang asalnya positif berpindah ruas dia menjadi negatif. Jadi min 2x negatif 2x ya. Maka hasilnya adalah min 7x. Kemudian 6 ini dari 9 dikurangi dengan 3 ya, seperti itu. Kemudian di ruas kanan sama dengan 0. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tentukan untuk nilai x-nya ya di sini dengan cara pemfaktoran ya. Jadi untuk menentukan nilai x-nya di sini, pemfaktorannya adalah x min 1 ya dalam kurung dikalikan dengan x min 6 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan untuk x1-nya sama dengan 1 ya, atau x2-nya sama dengan 6. Nah, sekarang untuk x1 dan x2-nya sudah kita dapatkan ya. Ini merupakan langkah penyelesaian untuk fx sama dengan gx. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk hx sama dengan 0 ya. Kita lihat di sini hx sama dengan 0 ya, dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Nah, ketika nanti untuk nilai x-nya sudah kita dapatkan, kemudian kita substitusikan nilai x-nya pada fungsi fx. Nah, nanti apakah hasilnya itu dia sama dengan 0 atau tidak. Nah, seperti itu ya maksudnya. Kita lihat di sini ya,
untuk hx-nya itu adalah pangkat ya. Hx itu adalah pangkat atau eksponen ya. Kita lihat di sini pangkatnya itu adalah x kuadrat min 4x plus 3. Jadi kita tulis di sini x kuadrat min 4x plus 3, kemudian di sini sama dengan 0. Kita tulis di sini sama dengan 0. Nah, berikutnya kita tentukan untuk nilai x-nya ya dengan cara pemfaktoran ya, sehingga di sini didapatkan x min 1 dalam kurung dikalikan x min 3 sama dengan 0. Sehingga untuk x yang berada di sini ya itu adalah x3 ya sama dengan 1, kemudian x yang berada di sini ya itu adalah x4 sama dengan 3. Nah, setelah kita dapatkan untuk x3 sama dengan 1 dan x4 sama dengan 3 ya, berikutnya kita substitusikan untuk x sama dengan 1 ini ke fungsi fx ya. Jadi fx itu adalah basis pada fungsi eksponensial yang berada di ruas kanan, di ruas kiri maksud Ibu. Di ruas kiri itu untuk basisnya ada x kuadrat min 5x plus 9. Jadi nanti setiap ada variabel x ya kita ganti dengan 1 ya, sehingga untuk f dalam kurung 1 maksudnya di sini adalah untuk f dengan nilai x-nya sama dengan 1, sama dengan ya x kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 5x berarti 5 dikali 1 ya ditambah 9, kita tulis di sini ditambah 9 ya, sama dengan 5. Nah, untuk 5 ini tidak sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana untuk gx-nya ya? Nah, kita lihat di sini untuk gx itu adalah basis ya untuk fungsi eksponensial yang berada di ruas kanan ya. Gx-nya itu adalah 2x plus 3. Nah, kita ganti untuk x yang ada di sini ya. Untuk variabel x-nya kita ganti dengan 1 di sini. Nah, nanti berapa hasilnya ya? Kita lihat 2x berarti 2 dikali 1 ya. Kemudian ditambah 3 berarti di sini ditambah 3 sama dengan ya 2 dikali 1 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ternyata 5 ini juga tidak sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya karena fx dan gx keduanya menghasilkan nilai yang tidak sama dengan 0 ya, maka untuk x sama dengan 1 ini memenuhi ya. Jadi untuk x sama dengan 1 itu merupakan solusi dari persamaan fungsi eksponensial pada contoh yang ada ini. Nah, sekarang x sama dengan 1 sudah kita uji ya. Sekarang kita coba untuk melihat x sama dengan 3 ya. Bagaimana untuk fx dan gx-nya ya. Nah, sekarang untuk x sama dengan 3 kita lihat untuk fx-nya ya. Fx dengan nilai x-nya sama dengan 3 ya. Berarti di sini x-nya kita ganti dengan 3 ya. Berarti dia menjadi 3 pangkat 2 dikurang 5 dikali 3 ditambah dengan 9 ya sama dengan 3 ya. Nah, ternyata 3 ini juga tidak sama dengan 0 ya. Bagaimana untuk gx-nya ya? G dengan x nilainya 3 ya. Kita lihat di sini. Ya, gx-nya tadi adalah 2x plus 3, x-nya kita ganti dengan 3, berarti 2 dikali 3 ditambah 3 ya sama dengan 9. Nah, ternyata 9 juga tidak sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan karena fx dan gx keduanya menghasilkan nilai yang tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 3 juga memenuhi. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya dari x yang sudah kita dapatkan tadi ya, ada x1, x2, x3, dan x4 ya, itu adalah merupakan himpunan penyelesaiannya yang memenuhi tadi ada 1 ya, kemudian ada 3 dan ada 6 ya, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk persamaan eksponensial untuk bentuk yang terakhir, yakni bentuk yang ke-6, di mana bentuknya itu adalah A pangkat fx kuadrat ditambah B A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk penyelesaian jika bentuknya merupakan bentuk persamaan eksponensial bentuk yang ke-6 ini? Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat bagaimana cara menyelesaikannya pada contoh soal berikut ini.
Nah, di sini untuk contoh soalnya bisa kalian lihat ya. Di sini ada contoh ya untuk bentuk yang terakhir, bentuk yang keenam. 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Nah, karena tadi bentuk yang keenam itu di ruas kanannya sama dengan 0, berarti 8-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, sehingga nanti ruas kanannya itu sama dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi ya 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita ubah bentuknya ya, 2 pangkat 2x ini kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat x ya dalam kurung pangkat 2. Ya, ini kenapa kita ubah bentuknya? Supaya nanti bentuknya itu sama dengan ini ya, sama dengan a pangkat fx kuadrat ya. Jadi nanti dia berubah menjadi 2 pangkat x dalam kurung pangkat 2. Nah, ini sama aja ya, nilai dari 2 pangkat x ya dalam kurung pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, kita rubah di sini sekali lagi tujuannya agar dia nanti sama dengan bentuk yang ini tadi. Ya, seperti itu. Kemudian untuk 2 pangkat x plus 1 ya, kita ubah bentuknya menjadi 2 dikali 2 pangkat x ya. Jadi 2 dikali 2 pangkat x ini sama dengan 2 pangkat x plus 1. Nah, berikutnya baru kita tulis untuk min 8-nya, kita tulis di sini min 8 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita misalkan untuk 2 pangkat x ini ya, yang ada di sini dan yang ada di sini itu sebagai y ya, kita misalkan sebagai y, sehingga persamaan yang ada di sini ya, dia akan berubah menjadi ya, kita lihat di sini y kuadrat ditambah 2y dikurang 8 sama dengan 0. Jadi nanti 2x ini kita rubah menjadi y sehingga dia menjadi y kuadrat ditambah 2y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk menentukan nilai y-nya ya, kita gunakan pemfaktoran di sini ya, sehingga dia menjadi y min 2 ya, kemudian dalam kurung y plus 4 sama dengan 0, sehingga untuk y yang pertama kita dapatkan sama dengan 2 dan y yang kedua kita dapatkan sama dengan min 4. Nah, setelah kita dapatkan y sama dengan 2 dan y sama dengan min 4, kita kembalikan ke pemisalannya tadi. Tadi kan kita misalkan untuk y-nya itu sama dengan 2 pangkat x. Nah, setelah kita dapatkan y-nya sama dengan 2 dan y sama dengan min 4, kita kembalikan lagi ke ini ya, kita kembalikan ke y sama dengan 2x. Kita mulai dulu untuk y sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2 berarti 2 pangkat x yang ada ini sama dengan y-nya kita tulis di sini 2 ya. Nah, jadi 2 pangkat x sama dengan 2, sehingga x yang memenuhi itu sama dengan 1. Ya, jadi maksudnya 2 dipangkatkan dengan berapa yang menghasilkan nilainya 2 di sini. Jadi 2 dipangkatkan 1 itu adalah sama dengan 2. Nah, sekarang untuk y sama dengan min 4 juga sama ya, kita kembalikan ke pemisalan tadi, y sama dengan 2x, berarti y-nya kita ganti dengan min 4 sama dengan 2 pangkat x. Kita lihat di sini, untuk y sama dengan min 4, ya 2 pangkat x sama dengan min 4. Nah, sekarang apakah ada untuk 2 pangkat x sama dengan min 4? Apakah ada nilai x yang memenuhi? Ya, 2 dipangkatkan berapa yang menghasilkan min 4? Tidak ada ya, karena tidak ada x yang memenuhi, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya itu hanyalah 1 ini saja ya. Jadi HP-nya sama dengan 1. Baiklah anak-anak semua, mungkin sampai di sini saja dulu untuk materi pada video kali ini tentang persamaan eksponensial untuk bentuk yang kelima dan bentuk yang keenam. Jadi untuk persamaan eksponensial bentuknya sudah kita bahas semua, mulai dari bentuk yang pertama hingga bentuk yang terakhir. Nah, untuk video pembelajaran berikutnya, insya Allah Ibu akan menyampaikan materi tentang pertidaksamaan eksponensial. Untuk kali ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.